adik-adik semuanya. Kembali lagi kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu Peniel Kids. Nah adik-adik, di sini kalian akan ditemani Kak Andreas dan Kak Tabita. Halo. Nah tapi sebelum itu kita mau mempersiapkan hati kita dulu ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan kakak mohon untuk adik-adik semua ikuti Kak Andreas ya. Tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu kami dapat ikut sekolah minggu hari ini. Tuhan, Engkau siapkan hati dan pikiran kami supaya bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita akan masuk ke pujian yang pertama, yaitu anak sekolah minggu dengar-dengaran. Adik-adik yang ada di rumah, ikut memuji Tuhan ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima berkatnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Nanti masuk surga, terima mahkota. Nanti masuk surga, terima mahkota. Haleluya. Kita anak sekolah minggu harus selalu turut dengan orang tua, apalagi kepada Tuhan Yesus. Nanti kita akan masuk surga pakai baju putih dan pakai mahkota yang indah sekali. Oke, kita akan lanjutkan dengan pujian Allahku, Allah mana yang dahsyat, Allah mana yang besar. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga, yang hilangkan sukacita. Yang sorak-sorak hai orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik yang ada di rumah ikut menari ya. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah
yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Puaskan jiwa yang dahaga, menghilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, menghilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai rumah orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey. Haleluya. Haleluya. Tidak ada Allah yang dahsyat seperti Allah kita. Adik-adik, puji Tuhan, kita sudah memuliakan dan memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan memujikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan. Kita pujikan dari awal-awal dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Firman-Mu. Ku siapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu sekarang selalu.
siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita sembah Dia ya. Sembah Adik-adik belajar Dia, untuk menyembah Tuhan ya. Katakan haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. kami mau siapkan hati kami Tuhan. Haleluya. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Terima yang kasih, layak Tuhan. ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Tiada berubah. Adik-adik pujikan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik yang ada di rumah, ikuti Kak Tabita berdoa firman ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau telah memberi kesempatan kami memberikan kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan namamu. namamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau berkati kami, Engkau berkati kami, Engkau berikan pengertian terhadap kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Anak-anak dikasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu Peniel Kids Surabaya. Tante pagi hari ini akan mengajarkan tentang takut akan Tuhan. Siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita duduk yang manis, fokus, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tante akan mengajarkan dari firman Tuhan, Mazmur 34 ayat 12. Tante bacain ya firman Tuhannya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Di sini dengan jelas Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita anak-anak Tuhan untuk takut akan Dia. Seperti apa takut akan Tuhan, Tante? Pasti kalian bertanya seperti itu. Tante ajarin ya, takut akan Tuhan itu seperti apa. Di sini Tante tuliskan untuk kalian yang sudah bisa membaca, bisa dibaca di sini ya. Jadi, pengertian takut akan Tuhan itu bukan berarti rasa takut atau perasaan ngeri. Bukan juga menghindari atau menjaga jarak ataupun menjadikan sebuah tahayul. Misalnya, kalian punya kalung salib, terus punya Alkitab. Kemanapun kalian pergi, dibawa kalung salib dan Alkitabnya itu untuk senjata melawan hantu atau rasa takut ketika kalian berjalan dalam kegelapan, atau ketika lewat kuburan kalian takut, terus kalian bawa Alkitab sama kalung salib. Nah, itu pengertian yang salah tentang takut akan Tuhan. Jadi di sini Tante mau jelasin, kalung salib sama Alkitab bukan alat perlindungan diri dari roh jahat. Ini contoh sikap yang salah. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melindungi kita dari semua ancaman kegelapan, dari semua mara bahaya, sakit penyakit. Hanya Tuhan yang mampu melindungi kita. Ini terdapat di Ulangan 5 ayat 10. Nanti kalian bisa baca ya di Alkitabnya ya. Di sini Tante kasih contoh sikap yang benar jika kita takut akan Tuhan. Jadi sikap yang benar itu adalah rasa kagum, rasa mengagumi Tuhan. Oh Tuhan, betapa Engkau sangat hebat. Engkau maha kuasa menciptakan langit dan bumi beserta semua isinya. Gak ada yang bisa menandingi Tuhan untuk menciptakan semuanya. Rasa hormat, menghormati Tuhan karena Dia Allah yang maha kuasa. Kepercayaan, kita percaya kepada Tuhan. Masa depan kita percayakan kepada Tuhan. Pengertian, mengerti bahwa Tuhan sanggup melakukan segalanya buat kita. Terus kepedulian, ketaatan, taat beribadah seperti sekarang ini. Anak-anak semua duduk yang manis, nggak nonton TV, tapi kita ibadah online sekolah minggu. Kita belajar firman Tuhan, pengabdian, kasih, saling menyayangi, mengasihi orang tua, mengasihi saudara, terhadap kakak, terhadap adik. Kita saling mengasihi. Terus penyembahan tanpa syarat, beribadah kepada Tuhan tanpa syarat. Jadi tanpa ada imbalan, kita beribadah dengan tulus. Oh iya, hari ini hari Minggu, waktunya aku sekolah minggu. Aku mau mendengarkan firman Tuhan tanpa syarat, tanpa disuruh oleh orang tua, tanpa harus dibilang sama orang tua, ayo sekolah minggu, nanti mama beliin coklat, nanti mama beliin es krim. Gak boleh seperti itu ya anak-anak ya.
tanpa mengeluh. Nah ini, tanpa mengharapkan imbalan. Tanpa mengeluh ini mungkin yang sering tante dengar ya, kalau mau ibadah, malas, masih ngantuk, mau main, mau lihat TV. Nah ini nggak boleh. Di sini tante ajarkan sikap yang benar jika kita takut akan Tuhan adalah seperti ini. Rasa kagum, rasa hormat, kepercayaan, pengertian, kepedulian, ketaatan, pengabdian, kasih, penyembahan tanpa syarat, tanpa mengeluh, tanpa mengharapkan imbalan. Ini yang Tuhan mau. Sikap yang benar jika kita takut akan Dia. Terus janji Tuhan apa kalau kita takut akan Tuhan? Pasti Tuhan kasih imbalan kepada kita semua. Kalau anak-anak semua takut akan Tuhan, Tuhan berjanji. Dan anak-anak semua tahu kan? Kalau Tuhan berjanji pasti ditepati. Janji Tuhan apa? Kalau kita takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Permulaan pengetahuan itu apa? Jadi semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini awal mulanya dari Tuhan. Di sini bahwa permulaan pengetahuan adalah Tuhan. Permulaan hikmat. Hikmat kepada setiap semua anak-anak Tuhan. Kita mempunyai hikmat, diberi hikmat untuk takut akan Tuhan. Sumber kehidupan selalu diberkati. Nah, siapa yang mau diberkati Tuhan? Yang mau diberkati Tuhan harus takut akan Tuhan. Terus janji Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, Tuhan nggak mungkin berkatin kita. Jadi kalau mau mendapatkan berkat Tuhan, kita harus takut sama Tuhan. Tidak akan berkekurangan, karena Tuhan selalu memberkati kita. Terus Tuhan juga berjanji, malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka dari mara bahaya. Wow, keren! Anak-anak Tuhan dilindungi oleh malaikat. Malaikat berkemah di sekeliling anak-anak Tuhan. Siapa yang mau jadi anak-anak Tuhan? Siapa yang mau jadi anak-anak yang takut akan Tuhan? Janji Tuhan luar biasa loh. Akan selalu diberkati. Malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, menjaga kita siang dan malam 24 jam. Luar biasa kan janji Tuhan ya? Terus yang terutama, disayang Tuhan seperti orang tua sayang kepada anaknya. Anak-anak sayang kan sama mama papanya? Mama papa juga sayang kan sama anak-anak semua ya? Luar biasa kan? Mama papa aja sayang sama anak-anak. Apalagi Tuhan Yesus. Siapa yang mau disayang sama Tuhan? Siapa yang mau diberkati sama Tuhan? Jadilah dulu anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan akan menyayangi kita, melindungi kita, dan memberkati kita semua. Luar biasa janji Tuhan. Di sini Tante mau kasih kunci. Hidup takut akan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Anak-anak semua, kalau mau hidup berhasil di sekolah, masa depannya dipenuhi harapan, takutlah akan Tuhan. Hidup kita akan diberkati. Tante mau bercerita tentang takut akan Tuhan. Seperti Raja Daud. Siapa yang tahu cerita Raja Daud? Pasti semuanya tahu ya cerita Raja Daud ya. Selama Raja Daud hidup takut akan Tuhan, dalam arti selalu hidup benar di mata Tuhan dan mencari Tuhan, kerajaannya semakin kokoh dan semakin diberkati oleh Tuhan. Apa yang dilakukan Raja Daud pasti berhasil. Sekarang mari kita lihat cuplikan cerita tentang Raja Daud. Tante Risma sudah siapin ketika perjalanan Daud menjadi seorang raja. Kita lihat cuplikannya sekarang ini ya. Daud menjadi Raja Israel. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Raja Saul adalah raja yang tidak takut pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel
carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru. Samuel bertemu Isai di Betlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. Tapi kata Tuhan, bukan mereka. Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu. Lalu Isai memanggil Daud, putra bungsunya, yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Suatu hari, Raja Saul dan pasukan Israel berperang melawan pasukan Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Pasukan Israel tidak ada yang berani. Padahal, jika bisa mengalahkan Goliat, raja akan memberikan hadiah yang besar. Saat itu, Daud disuruh ayahnya Isai mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang di lembah Tarbartin. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. "Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan," kata Daud. "Aku akan melawannya." Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat itu. Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Aku percaya Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakan karena dia terlalu kecil. Daud berkata kepada pasukan Israel, "Kita pasti menang, karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan." Melihat Daud, Goliat tertawa dan dia marah. "Memangnya aku ini apa?" kata Goliat dengan galaknya. "Kalian mengirim anak cacingan, kurus kering ini untuk melawanku," kata Goliat. Daud tidak takut mendengar ancaman Goliat. Dia berkata, "Kau punya tombak, tetapi aku punya pertolongan Tuhan Allah Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat, dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin dengan pertolongan Tuhan. Daud menjadi pahlawan. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan, dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Pasukan Israel dapat mengalahkan pasukan Filistin karena Tuhan menyertai Daud. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat dari dia. Lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Daud bersahabat dengan Yonatan, yaitu anak Raja Saul. Yonatan melindungi Daud dari kejaran Raja Saul. Yonatan membantu Daud. Yonatan berkata kepada ayahnya, Raja Saul, bahwa Daud itu anak yang baik. Kenapa ditangkap? Kemudian, sesuai dengan janji Tuhan, maka Daud menjadi raja Israel.
Daud menjadi raja Israel yang terkuat dan pemberani. Pesan Tuhan, siapa orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Mazmur 25 ayat 12. Ayat hafalan minggu ini, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Nah, gimana cerita tentang Daud? Bagus kan? Nah, sekarang Tante mau ajarkan supaya kita semua menjadi seperti Daud. Kenapa Daud dipilih Tuhan menjadi raja? Kenapa kok bukan 7 kakaknya yang sudah besar, yang sudah gagah-gagah? Kenapa kok Tuhan pilih Daud yang masih kecil, kurus, cacingan katanya Goliat? Kenapa Tuhan pilih dia? Siapa yang tahu jawabannya? Karena Daud takut akan Tuhan. Jadi Tuhan pilih dia untuk menggantikan Raja Saul. Tadi siapa yang masih ingat ceritanya? Kenapa Tuhan mau menggantikan Raja Saul? Karena Raja Saul, raja yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan mau pilih anak-anak yang takut akan Tuhan. Dia akan memberkati kita kalau kita takut akan Tuhan. Seperti Daud. Daud dari gembala domba yang di padang gurun, tapi dia selalu takut akan Tuhan. Dia selalu menyukakan hati Tuhan. Dengan puji-pujian, waktu dia menggembalakan dombanya, waktunya dihabiskan untuk memuji Tuhan. Jadi Tuhan senang sama Daud. Makanya Tuhan pilih dia untuk menggembalakan rakyat Israel menjadi raja. Sekarang Tante mau ajarkan buat kita semua anak-anak Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, selalu mencari Tuhan, jalan di jalan yang benar, jalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan pada kita. Anak-anak semua harus yakin dan percaya bahwa hidup kita, masa depan anak-anak semuanya ada di dalam Tuhan dan pasti diberkati oleh Tuhan. Nggak usah takut. Pokoknya kuncinya adalah hidup takut akan Tuhan. Semua yang pasti berhasil. Semua yang dilakukan anak-anak pasti berhasil. Sekolah pasti berhasil. Punya tugas apapun dari sekolah pasti berhasil. Semuanya dijamin berhasil kalau kita takut akan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus belajar mulai sekarang. Kita belajar takut akan Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Biar kita dipilih Tuhan seperti Daud. Ya? Sekarang, mari kita berdoa. Kita akhiri firman ini dengan kita berdoa. Tundukkan kepala anak-anak, lipat tangan. Kita ikutin suara Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau telah mengajarkan kami pada pagi hari ini untuk takut akan Engkau. Tuhan, bimbing kami selalu anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, dengar-dengaran kepada orang tua, supaya Engkau selalu memberkati kami. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni juga bila kami selalu tidak taat, tidak takut akan Engkau. Kami berjanji Tuhan, mulai hari ini kami anak-anak-Mu akan takut akan Engkau, selalu menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat beraktivitas kembali. Kita jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu depan dengan tante-tante yang lain dengan cerita-cerita yang lebih bagus lagi.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan memuji Tuhan, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mukjizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mukjizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, luar biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa, kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.